Bapak Randa? Iya, Mas. Bapaknya mana, Mbak? Bapak menunggu di mobil, Mas. Oh gitu. Iya. Kalau boleh saya tahu ini dengan siapanya Pak Randa ya? Saya putrinya. Putrinya? Iya. Ya, baik Mbak. Perkenalkan, nama saya Mawardi Ihsan. Saya apoteker yang kebetulan sedang tugas jaga di Apotek Sehat pada siang hari ini. Mbak, saya akan menyerahkan obat untuk Pak Randa. Tapi sebelumnya saya harus menjelaskan dulu tentang cara pakainya, kegunaannya, dan sebagainya. Pak Randa bisa diajak ke sini dulu nggak, Mbak? Kebetulan Bapak sedang tidur di mobil, Mas. Oh, jadi nggak bisa diajak ke sini dulu ya? Iya. Baik Mbak, kalau gitu dengan Mbak aja nggak apa-apa ya saya jelasinnya ya? Iya. Nah, kalau saya boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Saya Mira. Mbak Mira ya? Iya. Mbak Mira, putri dari Pak Randa, Iya. sebelumnya dari Dokter Kurniawati Penyakit Dalam. Iya. Kalau saya boleh tahu alamatnya di mana Mbak? Di Jalan Kaliurang, kilometer 5. Jalan Kaliurang, kilometer 5 ya? Iya. Ya udah, baik Mbak kalau begitu. Nah ini saya akan menyerahkan obatnya, insulin pen. Nama obatnya adalah Lantus. Sepertinya saya harus jelaskan dulu cara pakainya, kegunaannya dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya nanti kalau sudah sampai di rumah itu Pak Randa bisa menggunakan obat ini dengan baik dan benar sehingga nanti pengobatannya bisa optimal seperti itu. Ya. Nah, saya butuh waktu kurang lebih 10-15 menit. Kira-kira Mbak Mira bersedia meluangkan waktunya nggak? Iya, bersedia. Bersedia ya? Iya. Kemudian untuk tempatnya Mbak, kalau misalnya di sini itu sudah nyaman atau belum? Sudah nyaman. Sudah nyaman ya? Sudah. Baik Mbak, kalau begitu. Yang pertama ingin saya tanyakan itu adalah sebelumnya Pak Randa sudah pernah pakai obat ini atau belum ya? Belum, Mas. Ini baru pertama ya? Iya, baru pertama. Oke, baik. Kemudian tadi waktu Pak Randa periksa ke dokter, Mbak Mira itu ikut menemani beliau masuk ke ruangannya nggak? Iya, ikut. Ikut ya? Iya. Nah, kalau saya boleh tahu Mbak, tadi dokternya sudah cerita tentang apa dalam hal kegunaan obat ini? Kata dokternya obat ini untuk obat kencing manisnya Bapak. Obat untuk kencing manisnya Bapak? Iya. Oke, kalau tentang cara pakainya sudah dijelaskan oleh dokter atau belum? Belum, Mas. Katanya biar apotekernya saja yang menjelaskan biar lebih paham. Oh gitu, Iya. baik Mbak. Terakhir, tadi dokternya sudah cerita atau belum ya Mbak? Kalau misalnya sudah pakai obat ini, itu nanti efek yang ditimbulkan itu apa? Kata dokternya obat ini bisa menurunkan kadar gula darah Bapak yang tinggi. Oh, menurunkan kadar gula darah Bapak yang tinggi ya? Iya. Baik Mbak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan dari insulin pen ini. Yang pertama, insulin ini adalah obat yang digunakan untuk kencing manis Bapak. Dia efeknya adalah menurunkan kadar gula dari Pak Randa. Nah, selanjutnya cara pakainya itu adalah yang pertama yaitu kita gulung-gulung pen insulin ini dengan menggunakan tangan sampai kira-kira suhunya itu sama dengan suhu jari-jari tangan kita. Nah, kemudian kita lepaskan tutup pen insulinnya dan kemudian kita pasangkan jarum insulinnya. Untuk memasangkan jarum insulinnya, pertama kita buka dulu kertas penutup jarum insulinnya seperti ini. Kemudian kita pasangkan ke pen insulinnya. Kemudian kita putar searah jarum jam untuk mengencangkannya. Nah, setelah itu kita lepaskan tutup luar dari jarum insulinnya. Tetapi jangan kita buang dulu, melainkan kita simpan dulu. Selanjutnya kita buang tutup bagian dalam dari jarum insulinnya, sehingga nanti akan terlihat jarum dari insulinnya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mengatur meteran dosis pen insulin menjadi 2 unit. Seperti ini. Kemudian kita ketuk-ketukan bagian cartridge yang berisi cairan insulin dengan menggunakan jari seperti ini. Tujuannya adalah apabila ditemukan gelembung udara di dalam cartridge-nya, maka dia bisa naik ke atas bagian atas dari cartridge pen insulin. Selanjutnya kita tekan tombol dosisnya sampai ke arah jarum 0.
sehingga nanti akan keluar gelembung udara melalui ujung jarum insulin. Apabila kita sudah menekan tombol dosis dan kembali ke angka 0 tetapi tidak keluar gelembung udara, maka mungkin disebabkan karena jarum insulin sudah rusak. Sehingga untuk memastikannya kita ulang prosedur tadi maksimal sebanyak 6 kali. Kalau misalnya sudah 6 kali kita ulangi ternyata masih juga tidak keluar gelembung udara dari ujung jarum insulin, maka mungkin jarum insulin memang benar-benar sudah rusak dan kita harus mengganti dengan yang baru, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita harus lakukan adalah mengatur dosis insulin ke dosis yang harus disuntikkan. Kalau pada resep ini berarti untuk Pak Randa itu dosisnya adalah 10 unit. Maka kita atur ke 10 unit. Ya. Kemudian kalau berdasarkan resep ini, maka insulin ini nantinya harus disuntikan setiap malam sebelum tidur. Maka mulai malam ini sampai dengan seterusnya dia harus selalu disuntikan malam sebelum tidur. Nah, sebelum kita mulai menyuntikkan, maka yang harus kita lakukan itu adalah menyiapkan bagian yang boleh kita suntikan insulin. Di antaranya yaitu adalah bagian perut, bagian paha, atau mungkin lengan bagian atas. Jadi hanya boleh di perut, baik sisi kanan maupun kiri, bagian paha baik kanan maupun kiri, dan lengan atas bagian kanan maupun kiri. Nah, sebelum kita suntikan, yang kita lakukan pertama itu adalah kita bersihkan bagian yang akan disuntik dengan menggunakan alkohol swab. Ini alkohol swabnya. Kita gunakan untuk membersihkan bagian yang akan disuntik. Misalnya kita akan menyuntik di bagian perut, maka kita usap-usap bagian perut dengan menggunakan alkohol swab seperti ini. Nah, setelah itu yang kita lakukan selanjutnya adalah mencubit bagian tersebut seperti ini, dan kemudian kita genggam pen insulin dengan 4 jari dan jari jempol atau ibu jari itu di bagian tombol dosis. Kemudian kita suntikkan ke bagian yang akan kita suntikkan, dalam hal ini yaitu adalah perut bagian kiri dengan posisi 90 derajat tempat penyuntikan. Setelah itu kita tekan tombol dosisnya sampai nanti dosis insulin kembali ke angka 0. Ya. Setelah kembali ke angka 0, posisi ini dalam keadaan menekan itu harus dijaga selama minimal 10 detik. Agar tujuannya adalah tidak ada cairan insulin yang terbuang. Seperti itu. Nah, setelah 10 detik, maka baru insulin ini boleh kita cabut dari tempat penyuntikan. Ya, seperti ini. Nah, kemudian sebaiknya insulin ini disuntikan di tempat-tempat yang berubah-ubah. Jangan di satu tempat terus-menerus. Jadi kalau misalnya awalnya menyuntikkan di perut kiri, bisa pindah ke paha kiri, kemudian ke paha kanan, kemudian ke perut bagian kanan, lengan bagian atas, kemudian lengan bagian kiri, terus seperti itu berpindah-pindah. Tujuannya adalah supaya jaringan yang disuntikkan itu tidak mengalami kerusakan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah tidak digunakan, maka kita tutup kembali jarum dari pen insulin ini dengan cara seperti ini. Ya, kita masukkan pen insulinnya ke tutup jarumnya, kemudian kita tekan, kemudian kita pasangkan lagi tutup bagian luarnya seperti ini, dan kemudian kita putar badan dari pen insulinnya seperti ini, agar dia terlepas. Nah, kemudian kalau sudah terlepas seperti ini, maka jarum insulin ini kita buang.
sebaiknya penggunaan jarum insulin itu hanya untuk 1 kali penyuntikan saja. Jadi kalau sudah 1 kali suntik, itu segera dibuang. Nah, kemudian terakhir kita pasangkan kembali tutup insulinnya. Seperti itu. Bagaimana Mbak? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Oke, nah kemudian Mbak, insulin ini kalau belum digunakan atau baru pertama kali digunakan, itu disimpannya adalah di lemari pendingin. Lebih tepatnya adalah di pintu bagian dalam dari lemari pendinginnya. Nah, tapi kalau sudah digunakan, maka dia disimpannya adalah di tempat-tempat yang suhunya adalah suhu ruangan biasa. Jadi tidak harus disimpan di lemari pendingin lagi. Tapi, kalau misalnya sudah digunakan, itu dia hanya bertahan selama 28 hari, Mbak. Lebih dari itu, maka insulin ini itu harus diganti dengan yang baru. Paham ya, Mbak ya? Ya. Nah, kemudian, dokter kan sudah menceritakan bahwa dia itu bisa menurunkan kadar gula dari Pak Randa. Kalau misalnya nanti dia menurunkan kadar gulanya terlalu rendah, itu nanti dia bisa menyebabkan gejala-gejala. Gejala efek sampingnya itu salah satunya itu ada keringat dingin, kemudian lemas, jantung berdebar, tremor, dan juga bisa menyebabkan pusing, Mbak. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka yang harus segera dilakukan itu adalah meminum atau memakan makanan atau minuman yang kadar gulanya tinggi. Misalnya teh manis, permen dalam jumlah yang mungkin agak banyak, atau makanan minuman yang lain manapun boleh saja, yang penting adalah kadar gulanya tinggi ya Mbak, seperti itu. Nah, kemudian kami juga menyarankan agar Pak Randa itu rajin berolahraga. Olahraga yang disarankan itu adalah olahraga yang sifatnya adalah olahraga aerobik, dengan jumlahnya dalam seminggu itu minimal 5 hari, dan masing-masing itu selama 30 menit sampai dengan berkeringat gitu. Jadi 30 menit berkeringat dalam seminggu itu minimal 5 hari gitu. Nah, kemudian Bapak juga kami sarankan untuk menjaga apa yang dimakan. Bisa dari pola makanan dan juga menu makannya. Itu bisa dilihat di gambar yang saya tunjukkan ini. Yang pertama, garam dan gula itu harus dibatasi. Yang kemudian, lemak dan minyak itu juga dibatasi. Kalau sumber protein hewani, itu dia 2-3 porsi aja dalam sehari. Sedangkan kalau sumber protein nabati, itu 2-3 kali aja dalam sehari. 2-3 porsi dalam sehari. Buah 3-5 porsi, sedangkan sayuran itu 2-3 porsi. Sedangkan karbohidrat, itu dia 3-8 porsi. Tapi upayakan tidak terlalu banyak jumlahnya, karena kalau terlalu banyak nanti khawatir gula darahnya juga malah jadi lebih tinggi gitu. Gitu ya Mbak ya. Jadi saya harapkan selain menggunakan obatnya dengan baik, menyimpannya dengan baik, waspada efek sampingnya, olahraganya juga diperhatikan, termasuk juga pola dan menu makannya itu juga kami minta untuk diperhatikan. Itu. Nah, bagaimana Mbak? Kira-kira apakah Mbak Mira sudah jelas? Sudah jelas, Mas. Sudah jelas ya. Nah, agar saya bisa mengetahui sudah sejauh mana pemahaman Mbak Mira tentang cara pakai insulin ini, kegunaannya dan sebagainya, apakah saya boleh minta diulangi semua penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, Mbak? Ya, boleh, Mas. Jadi pertama, insulin ini digulung-gulung di tangan sampai suhunya seperti suhu jari tangan. Kemudian pen tutup insulin dilepas. Betul. Kemudian ambil jarum insulinnya. Ya. Dibuka kertas jarumnya. Kemudian kita pasang pada pen insulinnya. Diputar searah jarum jam. Kemudian dibuka tutup jarumnya yang bagian luar, kemudian dibuka penutup bagian dalam, lalu kita atur pengatur dosisnya sampai angka 2, lalu ditekan tombol sebelum ditekan posisi tegak lurus, kita ketuk-ketuk dulu supaya gelembung udara yang ada di cartridge pen insulin ini bisa naik ke atas.
Kemudian kita tekan tombol dosisnya sampai gelembung udaranya keluar bersama tetes-tetes insulin. Iya. Apabila tidak keluar, langkah ini bisa diulangi lagi sampai maksimal 6 kali. 6 kali. Kalau misalnya tetap tidak bisa, berarti jarumnya tidak berfungsi, jadi harus diganti lagi. Betul. Kemudian untuk lokasi penyuntikannya ada di bagian perut, atau di bagian paha, atau di lengan atas. Iya. Sebelum disuntik, di swab dulu pakai alkohol swab. Seperti ini. Kemudian posisi jarum insulin dan pennya digenggam dengan 4 jari. 4 jari. Ya, ibu jari. Kemudian untuk menekan tombol dosis. Lalu bagian yang akan disuntik dicubit. Kemudian disuntikkan. Lalu ditekan sampai. Posisinya berapa? Oh ya, 90 derajat. Ya. Ya. Kemudian ditekan sampai angka 0. Ya. Ya, setelah itu ditunggu sampai 10 detik. 10 detik. Ya. Setelah 10 detik, Tujuannya apa? agar insulin tidak keluar, Ya. tidak terbuang. Tidak terbuang. Ya. Setelah itu diangkat. Kemudian ditutup lagi jarum insulinnya dengan cara seperti ini. Ya. Kemudian Bagian luar juga ditutupkan. Kemudian dilepaskan dari pen insulin. Diputar berlawaran dengan jarum jam. Ini kemudian dibuang. Setelah itu pen insulin ditutup kembali. Iya. Itu penggunaan jarum sebaiknya berapa kali itu pemakaian, Mbak? Sebaiknya jarum digunakan hanya sekali saja. Sekali saja langsung diganti ya. Sebaiknya seperti itu. Ya. Oke, baik Mbak. Saya kira Mbak Mira sudah paham sekali dengan insulin pen ini, baik dari kegunaannya, cara pakainya, efek sampingnya, dan sebagainya. Saya berharap nanti di rumah Pak Randa bisa menggunakan insulin pen ini dengan baik dan benar, sehingga nanti pengobatannya bisa optimal. Dan selanjutnya juga saya mendoakan semoga Pak Randa kedepannya bisa sehat selalu ya Mbak ya. Amin. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama.